Malam ini kita nggak cuma akan membahas sebuah teori. Kita akan coba bongkar sebuah masalah yang sangat mendasar yang sebenarnya lagi menggerogoti spesies kita. Dan kita akan telusuri jejak dari sebuah catak biru yang hilang, sebuah sistem yang katanya dirancang untuk merevolusi kemanusiaan kita seutuhnya. Oke, kita mulai. Tapi sebelum kita bicara soal solusi, kita harus berani ngeliat dulu skala masalahnya. Kita harus natap cermin dan lihat kondisi spesies kita apa adanya. Karena ya dari situlah krisis ini bermula. Kutipan ini kayaknya ngena banget ya. Genosida, kelaparan, kekerasan yang nggak ada habisnya. Ini semua tuh bukan sekedar berita utama di koran. Ini adalah gejala dari penyakit yang jauh lebih dalam. Bukti bahwa ada sesuatu yang udah rusak parah dalam cara kita hidup. Ini bukan statistik yang bisa kita abaikan gitu aja. Ini kenyataan yang pahit banget. Menurut data PBB, 1 dari setiap 11 manusia di planet ini tidur dalam keadaan lapar. Coba deh, lihat 10 orang di sekitar Anda. Terus, bayangin 1 orang lagi, yang malam ini nggak punya apa-apa buat dimakan. Dan yang paling parah, anak-anaklah yang harus nanggung akibatnya. Setiap hari, matahari terbit dan terbenam, dan tragedi yang sama terus berulang. 1000 anak meninggal dunia. Bukan karena perang atau wabah yang aneh, tapi cuma karena air minum yang kotor dan sanitasi yang buruk. 1000 nyawa, setiap 24 jam. Dan ini fakta yang paling bikin sesak. Hampir setengah dari seluruh kematian anak di bawah 5 tahun itu ada hubungannya langsung sama kelaparan. Jutaan nyawa anak-anak ini bukan direnggut oleh penyakit yang nggak bisa disembuhin, tapi oleh sesuatu yang paling dasar, nggak ada makanan. Sebuah bencana yang harusnya sepenuhnya bisa dicegah. Ironis banget kan? Di alam liar, serigala itu berburu bareng-bareng buat bertahan hidup. Semut membangun koloni yang luar biasa rumit. Mereka ngerti kekuatan kerjasama. Lah kita, dengan semua kecerdasan kita, justru jadi satu-satunya spesies yang secara sistematis ngancurin jenisnya sendiri dan ngerusak satu-satunya rumah yang kita punya. Terus, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Semua penderitaan ini tuh bukan takdir loh. Ini adalah hasil dari sebuah rancangan. Nah, mari kita coba periksa 3 sistem ekonomi dominan yang katanya telah gagal total dalam mengatasi krisis kemanusiaan ini. Kapitalisme janjinya sih inovasi, tapi nyatanya malah menciptakan jurang kesenjangan yang luar biasa lebar. Sosialisme dengan upayanya buat meratakan distribusi seringnya malah mematikan produktivitas. Dan komunisme yang pengennya kesetaraan mutlak, prakteknya malah sering menghilangkan insentif dan kebebasan. Menurut sumber ini, ketiganya punya cacat bawaan yang fundamental. Nah, sekarang kita beralih ke sebuah gagasan yang, beda banget. Materi sumber ini menyajikan sebuah alternatif yang radikal yang disebutnya sebagai model ekonomi ilahi. Sebuah pendekatan yang mengubah total definisi kekayaan dan tanggung jawab. Ini adalah pilar utamanya. Pernyataan ini bukan cuma kata-kata bijak loh, ini tuh sebuah dakwaan. Kemiskinan itu bukan kondisi alamiah atau takdir. Sumber ini berargumen bahwa Tuhan udah nitipin rezeki buat si miskin di dalam harta si kaya. Jadi, kalau masih ada kemiskinan, itu artinya si kaya udah gagal ngejalanin amanahnya. Sistem ini dinamai Ahmadisme. Filosofi intinya gini, kekayaan itu bukan milik pribadi, tapi titipan dari Tuhan. Mereka yang dikasih kelimpahan itu bukan lagi diberkati, tapi sebenarnya lagi diuji. Mereka punya kewajiban, ingat ya, kewajiban bukan pilihan untuk mastiin nggak ada satu orang pun di komunitas mereka yang kebutuhannya nggak terpenuhi. Poin paling krusialnya itu ini. Pajak di sistem ini tuh sifatnya darurat, bukan pungutan yang abadi. Pajak ini cuma aktif pas ada ketidakadilan, pas ada yang miskin. Begitu semua kebutuhan dasar terpenuhi dan keseimbangan pulih, pajaknya pun hilang. Tujuannya bukan untuk menghukum orang kaya, tapi untuk menghapuskan kemiskinan sampai ke akarnya. Logika yang sama, tanggung jawab di atas kepemilikan, juga berlaku pada fondasi peradaban kita, tanah. Konsep kepemilikan tanah di sini didefinisikan ulang secara total. Prinsipnya tegas dan simpel. Kepemilikan itu bukan hak lahir, tapi hasil dari kerja. Kamu lihat sebidang tanah yang terlantar, terus kamu olah, kamu kasih kehidupan. Nah, dengan tindakan itu, tanah itu jadi milik kamu. Kamu udah buktiin kelayakanmu untuk jadi pengelolanya. Dan disinilah syarat utamanya. Kepemilikan ini nggak mutlak. Kalau kamu menelantarkan tanah itu dan ngebiarin tanah itu mati lagi, hak kamu atas tanah itu gugur.
Siapapun yang datang berikutnya dan menghidupkannya kembali, dialah pemilik yang sah. Jadi, di sistem ini mustahil banget buat nimbun sumber daya tanpa dimanfaatkan. Bedanya jelas banget kan? Di satu sisi, kepemilikan itu sebuah tanggung jawab yang aktif dan dinamis. Di sisi lain, kepemilikan adalah hak pasif yang absolut, yang ngebolehin segelintir orang menguasai sumber daya yang luas, sementara banyak orang nggak punya apa-apa. Lalu, apa konsekuensi akhir dari sebuah dunia yang dibangun di atas prinsip-prinsip ini? Sumber ini bilang, dampaknya bakal melampaui sekedar ekonomi dan memicu sebuah transformasi sosial yang fundamental. Coba kita renungkan pertanyaan ini bareng-bareng. Di dunia di mana makanan, tempat tinggal, pakaian, dan semua kebutuhan dasar Anda itu dijamin oleh komunitas, apa artinya uang? Buat apa numpuk-numpuk kertas atau angka digital kalau semua yang Anda butuhin udah tersedia? Ini adalah tahap akhir dari evolusi keadilan menurut sumber ini. Solidaritas jadi begitu total sampai batas antara punyaku dan punyamu itu jadi kabur. Ini bukan lagi soal kewajiban yang dipaksa oleh pajak, tapi sebuah dorongan moral dari dalam diri. Kebutuhan sesama adalah kebutuhan Anda sendiri. Dan inilah kesimpulan logisnya. Dalam kondisi kayak gitu, uang nggak cuma kehilangan nilainya, ia jadi sebuah artefak yang nggak relevan. Sebuah konsep usang dari masa lalu, waktu manusia masih saling sikut-sikutan buat bertahan hidup, bukannya saling menopang. Jadi, apa yang menggantikannya? Mata uang baru ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda simpan di bank. Ia adalah kehormatan yang Anda dapat dari bekerja. Ia adalah kebanggaan dari menghidupkan tanah. Ia adalah kepuasan batin yang dalam karena bisa melayani komunitas Anda. Di dunia seperti ini, manusia tidak lagi berlomba untuk jadi yang terkaya, tapi untuk menjadi yang paling bermanfaat. Sebuah visi yang, ya, patut kita renungkan.